Silakan duduk ya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berada di rumah Tuhan pagi hari ini dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Yesus adalah Imam Besar Agung kita. Yesus adalah Imam Besar Agung kita. Dalam pendahuluan saya menulis, wow, paket lengkap ya, gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah jawaban yang tuntas terhadap segenap kehidupan kita. Saya mendaftarkan sebagian saja dari Alkitab, siapa Yesus Kristus itu bagi kita. Dia pertama-tama adalah juru selamat kita. Pada waktu kita masih berdosa, semua umat manusia berdosa, maka mereka mendapatkan fasilitas yang pertama dari Yesus. Yesus adalah juru selamat. Tapi sudah dia jadi juru selamat kita, lalu kemudian kita bertumbuh dan menyembah dia, menganggap dia adalah Tuhan kita. Dia yang maha sempurna itu kalau kita taati, maka kita akhirnya juga menjadi orang yang bisa hidup sempurna. Lalu dia mengajar kita sebagai guru agung kita. Lalu dia menjadi gembala agung kita. Pada saat kita membutuhkan apa saja, dia adalah orang yang paling care buat kita ya. Lalu dia penyembuh yang heran. Orang-orang yang pernah mengalami kesembuhan ilahi, saya pada masa kecil juga pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena mantri kesehatan, dokter sudah menolong gak bisa, tapi Tuhan sembuhkan. Saya mengakui dia sebagai penyembuh yang heran. Dia pembaptis dengan roh. Dia memberikan kepada kita kemampuan yang di atas kemampuan kita sendiri. Dan kemudian saya langsung lompat saja pada bagian yang terakhir, nanti dia adalah menjadi raja segala raja dan lain-lain. Ada banyak sekali apa yang menjadi gelar dari Tuhan Yesus Kristus, tapi gelar itu bukan hanya sekedar gelar kebanggaan, kehormatan, tapi sebenarnya di dalam gelar itu ada pekerjaan. Dan Tuhan selalu berkarya bagi kita. Nah, di antara semua gelar Tuhan Yesus Kristus yang ada, barangkali pagi hari ini adalah tepat untuk kita mengenal dia juga Imam Besar Agung kita. Ini adalah kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita yang akan disingkapkan dalam surat kiriman Ibrani. Di dalam surat-surat kiriman yang lain ini tidak terlalu muncul. Tapi penulis kitab Ibrani diilhami oleh Roh Kudus untuk mengungkapkan satu kebenaran yang luar biasa ini, bahwa dia adalah Imam Besar Agung kita. Apa maksudnya imam besar agung, saudara? Nah, pertama-tama mungkin saya mesti memperkenalkan dalam tata ibadah perjanjian lama yang disetting oleh Tuhan. Ya, kita tahu karena itu adalah settingan dari Tuhan yang meminta umat Allah perjanjian lama untuk menyembah dia dengan cara itu, maka ada sistem keimaman. Imam adalah orang-orang yang mewakili umat kepada Tuhan. Nah, pada umumnya anak keturunan Harun itu semuanya dari imam. Tapi di antara para imam itu nanti akan ada satu imam besar. Nah, satu imam besar itu pada waktu Bait Allah sudah dibentuk, ini juga replika dari kemah sembahyang dulu, selalu ada bagian tempat maha kudus, bukan? Lalu tempat kudus, lalu pelataran. Pelataran itu bisa umat, segala macam umat bisa datang. Tapi orang yang masuk ke bagian kudus, umat yang terpilih. Tapi yang boleh masuk ke tempat maha kudus disekat dengan tirai, itu hanya satu-satunya, yaitu imam besar. Kita sekarang di Indonesia punya imam besar Masjid Istiqlal misalnya gitu. Nah itu kira-kira gitu. Jadi seperti itu. Nah, boleh masuk ke tempat maha kudus itu 1 tahun sekali saja. Untuk apa? Kalau Nabi itu adalah wakil Tuhan kepada umat, mencorongkan suara Tuhan kepada umat. Kalau Raja itu menunjukkan wibawa pemerintahan Tuhan kepada umat. Kalau imam adalah mewakili umat kepada Tuhan. Nah, kalau begitu berarti imam besar itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya setahun sekali datang ke tempat maha kudus untuk memohon Tuhan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, kita juga ada kepercayaan-kepercayaan yang setahun sekali membereskan dosa. Nah, itu kira-kira idenya dari situ tuh. Jadi idenya sebenarnya dari situ. Datang imam besar ini ke tempat maha kudus, lalu kemudian dia mendoakan supaya Tuhan mengampuni dosa seluruh umat itu. Nah, nanti kalau dosa umat itu terlalu besar, resikonya imam besar itu akan mati di tempat maha kudus itu. Itu sebabnya imam besar itu pakaiannya panjang, jubahnya panjang, ujungnya itu ada bel-bel
kecil-kecil itu, sehingga kalau jalan itu kerincing, 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 kerincing gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau beliau meninggal, itu akan kedengaran. Begitu kerincing, lalu nggak ada bunyi lagi. Nah itu berarti meninggal gitu. Orang-orang sudah hafal kalau bunyinya begitu, meninggal. Itu berarti dosa umat terlalu besar, tak sanggup untuk ditangani ya. Ya itu berarti bukti bahwa yang saya omongkan benar. Ya, saudara. Ada tanda bunyi itu menggarisbawahi apa yang saya katakan benar. Amin. Loh, kok saudara nggak amin ya? Nah, jadi luar biasa. Jadi itu yang. Nah juga di samping ujung jubahnya itu ada bel-bel kecil itu sepanjang ujung jubah. Dia juga masuknya itu memakai kursi yang ditandu ke dalam, pakai geledekan gitu. Karena tidak boleh satu orang pun masuk ke tempat Maha Kudus. Nanti kalau beliau meninggal, diharapkan beliau masih tetap ada dalam geledekan itu, dan kemudian dia akan diangkat keluar. Lalu baru berganti imam besar yang lain. Wah, serem ya jadi imam besar. Ada yang mau daftar jadi imam besar? Kayaknya mulai pakai yang lain aja Pak, lebih baik direktur utama daripada imam besar. Nah terus jadi itulah risikonya imam besar. Tapi dalam tata ibadah perjanjian lama tidak pernah muncul imam besar agung. Istilah ini nggak pernah muncul. Yang ada adalah high priest. Tapi great high priest tidak pernah ada. Hanya dalam kitab Ibrani ini muncul istilah imam besar agung. Berarti cuma satu-satunya yang bisa jadi imam besar agung. Kenapa? Masalahnya kok dia disebut imam besar agung? Kalau kita membaca surat Ibrani, karena dia pada waktu menebus umat itu tebusannya tuntas. Masalahnya imam-imam besar yang sedang mewakili umat itu semua berdosa. Tapi kalau yang ini enggak pernah berdosa. Amin. Yesus Kristus enggak pernah berdosa. Makanya waktu dia mewakili umat, dia enggak pernah berdosa, mestinya dia enggak mati. Tapi dia mati karena dosa seluruh umat manusia. Maka tebusannya bersifat kekal. Satu kali untuk selamanya. Ungkapan itu begitu banyak dalam kitab Ibrani. Sehingga berarti dia bukan hanya imam besar, tapi imam besar agung kita. Nah, dari uraian dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, coba boleh ditayangkankah ayat-ayat firman Tuhan ini bagi kita? Kalau Anda kata boleh, tidak? Oh tidak, maka saya akan mengajak saudara-saudara membuka Alkitab saudara atau Alkitab saudara ya. Dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Maka firman Tuhan berbunyi sebagai berikut ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kata hanya tidak berbuat dosa ini penting sekali. Hanya karena itulah maka dia bisa mendapatkan julukan agung. Ya. Kalau enggak bisa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari ayat-ayat kita baca ini saudara, saya menemukan ada 3 hal yang bisa kita renungkan di sini. Yang pertama, bahwa Yesus adalah imam besar agung yang sanggup merasakan kelemahan manusia. Ayat yang ke-15 tadi mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, imam-imam besar yang pernah masuk ke tempat Maha Kudus itu belum tentu dia anaknya orang biasa. Dia anaknya imam. Dia anaknya imam besar. Jadi dia kemungkinan nggak pernah merasakan sulitnya hidup. Tapi Yesus Kristus anaknya siapa? Anaknya gembel. Anaknya tukang kayu. Ngerti saudara ya? Jadi sejak bayi itu dia ngerti apa sih rasanya sengsara gitu.
Jadi itu Tuhan Yesus benar-benar. Lalu dia pada waktu boleh dibilang apabila dia sakit, ibu bapaknya nggak kuat untuk mencarikan obat. Pernah mengalami. Jadi semua penderitaan, kesulitan hidup manusia itu dia alami. Nanti pada waktu selama penjelmaannya dia merasakan segala bentuk kelemahan dan penderitaan manusia. Ya, saya tuliskan di sini, pernah lelah, kerja keras, tukang kayu, amatiran, jadi kerja keras untuk dapat biaya hidup yang cukup. Ya, lalu capek, lalu ngantuk, sampai Alkitab pernah mencatat betapa ngantuknya dia sampai di buritan kapal itu dia tertidur. Tidak bermaksud tidur tapi tertidur gara-gara saking capeknya. Ya. Lalu tersakiti secara fisik dan secara perasaan. Tuhan Yesus itu sering sekali disakiti perasaannya. Lalu fisik juga dibatasi gerak-geriknya. Oleh ahli-ahli itu dibatasi gerak-geriknya. Lalu kemudian difitnah. Kamu tuh kerasukan setan itu katanya orang ahli-ahli itu. Waduh, padahal dia bersih sekali. Jangan-jangan yang ngomong itu banyak setannya malahnya. Itu malah Yesus malah bersih, dikatakan difitnah seperti itu. Lalu kemudian dizolimi, diperlakukan tidak adil. Sangat sering Tuhan Yesus diperlakukan, dianiaya habis-habisan pada waktu masuk ke jalan menuju salib. Habis-habisan dan lain-lain. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa peristiwa Taman Getsemani menyiratkan puncak derita manusia yang pernah ada. Kenapa itu? Karena begini. Ada orang yang pernah mengatakan, sebenarnya pada waktu Yesus disalib itu, Yesus sudah tidak terlalu merasa penderitaan yang sangat besar. Karena Taman Getsemani telah menyebabkan dia siap untuk disalibkan, katanya dia. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Dia meminta kepada Bapa. Jadi dia tahu betapa beratnya tugas yang akan diemban di atas kayu salib ini. Karena bukan dosanya dia, bukan dosanya bapaknya, bukan dosanya saudaranya, tapi dosa umat dari Adam sampai dia, bahkan sampai kita yang mau lahir setelah dia. Itu semua dosanya ditanggungkan pada dia. Nah, kalau orang salah tertentu, maka hukumannya ada 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Seumur hidupnya berapa sih? Tapi ini seumur hidup bahkan sampai mati gitu. Itu semua ditanggung oleh dia. Jadi berat sekali sebagai manusia, wakil dari kita. Maka Taman Getsemani telah menjadi ruang Maha Kudus. Dan dia berkata kepada Bapa, nggak bisa ini, nggak sanggup aku, bolehkah Bapak? Memang kalau saya seandainya membayangkan percakapan dia dengan Bapaknya, memang ini sudah menjadi rencana kita di dalam kekekalan yang dulu. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya seperti ini. Tapi sekarang saya menyadari betapa beratnya hukuman ini. Keputusan saya untuk menjelma jadi manusia dan menebus dosanya umat manusia terlalu berat. Bapak, adakah cara lain supaya tidak dengan cara ini manusia boleh pindah dari neraka ke surga? Saudara baca dalam kitab Matius pasal 26, 3 kali Yesus berdoa. Dan doa yang kedua tidak mengatakan, dia doa yang pertama, jadi jikalau mungkin kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi manusia tetap ada jalan keluar untuk bisa ditebus masuk ke surga. Bisakah Bapak? Enggak dicatat dalam Matius. Kayaknya Bapak ngomong. Mungkin Bapak dengan nangis, Yesus, enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain. Allah kita bukan Allah yang kejam. Allah kita Allah yang mengasihi. Dan berat bagi Bapak juga sebenarnya untuk keputusan itu. Tapi tidak ada cara lain. Secara hukum hanya itu caranya. Karena namanya orang dihukum hanya bisa dibebaskan kalau ditebus. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak mau melukai keadilannya. Maka harus ada yang nebus.
Saudara perhatikan doa Yesus yang kedua di Taman Getsemani, doa Yesus yang ketiga di Taman Getsemani katakan, kalau tidak mungkin. Jadi dari doa pertama dia sudah dengar dari Bapa, enggak mungkin Yesus. Nah kita bisa dapat contoh seorang yang berdoa dengan baik. Kalau Bapa sudah menjawab tidak mungkin, ya jangan ngotot terus gitu loh. Bapak sudah ngomong enggak mungkin. Maka doa Yesus yang kedua, jikalau tidak mungkin, jadilah kehendakmu. Yang ketiga, jikalau tidak mungkin, jadilah kehendakmu. Matius menggambarkan pada waktu itu Yesus berada dalam stres yang sangat besar. Dia katakan takut dan gentar. Takut dan gentar. Karena itu dia minta 3 muridnya terdekat menolong dia untuk memberi kekuatan kepada dia di Taman Getsemani itu. Yang 9 disuruh di luar, sebenarnya 8 karena yang 1 sedang menyiapkan siasat untuk menangkap Yesus. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh 1 murid yang kurang ajar itu. Dan 8-nya kayaknya tidak bisa mengerti dia. 3 orang sangat dekat, Petrus, Yohanes, Yakobus, mungkin mengerti, diajak masuk ke Taman Getsemani. Tapi mereka bertiga tidur. Saudara-saudara, waktu dalam keadaan sangat memerlukan bantuan dari orang-orang dekat saudara. Lalu orang dekat saudara ternyata enggak memperhatikan, enggak memedulikan saudara. Yesus menanggung sendiri beratnya penderitaan. Dokter Hari Ratulangi pernah mengatakan, itu Yesus mengalami stres paling tinggi. Kenapa? Karena Alkitab Lukas sebagai dokter mengatakan bahwa keringatnya itu berubah menjadi titik-titik darah. Dokter Ratulangi pernah mengatakan, itu stres paling tinggi sehingga pembuluh-pembuluh darahnya pecah dan keluar bersama-sama dengan keringatnya. Berarti itu adalah yang paling tinggi. Saya pernah membaca dokter-dokter lain juga menyatakan yang itu. Lalu ada pernyataan dari dokter lain, belum pernah ada manusia yang pembuluh darahnya pecah dan keluar melalui keringat. Dia satu-satunya orang yang stres berat tapi belum waktunya mati karena itu melalui keringat. Kalau enggak biasanya langsung mati. Jadi berarti mulai dari Taman Getsemani sampai penyaliban itu adalah proses kematian yang panjang. Karena apa? Dahsyatnya dosa kita harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pagi hari ini saya minta saudara sungguh-sungguh serius ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Waktu saya ngajak satu rombongan, bukan ngajak sebenarnya, saya diminta menjadi pembimbing rohani untuk satu rombongan. Salah satu diantaranya ada kakak-kakak dan adiknya Bu Esther juga di rombongan itu. Pergi ke tanah perjanjian sana, sampai di Taman Getsemani itu, saya memberi renungan yang tidak akan saya lupakan. Karena di situ saya seperti, tempat ini adalah tempat penentuan yang paling penting. Kalau dalam doa itu Yesus katakan, Bapak ini terlalu berat, jadi mohon maaf, batal. Ngerti maksudnya? Tidak ada jalan buat kita masuk ke surga. Kita akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, itu jutaan tahun, saudara. Tapi saya waktu memimpin rombongan itu, saya seperti mendapatkan pencerahan. Saudara-saudara, saya katakan, tempat ini adalah tempat keputusan terpenting bagi seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi. Sebab Yesus melihat penderitaan itu besar dan berat luar biasa. Tapi dia katakan, Bapak, jadilah kehendak-Mu. Saya sedang bayangkan waktu itu, kalau saya baca dalam Alkitab bagaimana Allah sangat mengasihi kita, bagaimana Yesus sangat mengasihi kita, rasanya pada waktu itu mungkin Tuhan Yesus membayangkan, waduh, banyak manusia yang perlu ditebus. Sampai nanti yang akan datang juga, kalau mereka nggak bisa diselamatkan, maka semua penghuni neraka selama-lamanya. Kasihan, karena itu aku mau. Lalu saya ada pikiran ini, seandainya di dunia ini nggak ada yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya dulu kan bukan orang Kristen, saudara. Tapi
misalnya hanya ada saya saja, hanya namanya Gatut Budiono saja, akhirnya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kira-kira apakah Yesus masih mau mati di mau mati di kayu salib dan memutuskan untuk mau mati di taman Getsemani ini? Kalau saya buka Alkitab, saya sampai kepada kesimpulan, saya katakan pada mereka, saya sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus tetap mau mati seandainya hanya ada satu orang yang menerima dia sebagai Juru Selamatnya, yaitu saya atau saudara, satu-satu saudara. Keputusan Yesus di situ adalah keputusan yang terpenting bagi hidup saya. Gara-gara Yesus membuat keputusan ini, saya pada suatu hari diinjili oleh orang Kristen dan saya percaya kepada Yesus. Mulai saat saya percaya sampai selamanya, saya punya jaminan untuk masuk di dalam surga yang kekal. Itu adalah keputusan terpenting bagi umat manusia. Karena itu tidak ada yang sanggup untuk bersimpati. Bersimpati itu ya hanya ngomong saja atau berempati, akhirnya bertindak untuk menolong terhadap kita sehebat Yesus Kristus. Saudara, kalau untuk kebutuhan kita bisa masuk ke surga dengan bayaran yang sebesar itu, dia mau lakukan. Nah, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Yesus sanggup untuk mempedulikan. Kebenaran ini adalah kebenaran yang paling menghibur bagi orang-orang percaya. Karena dia bukan datang sebagai hakim kita, tapi dia datang sebagai pembela kita di hadapan Bapa. Amin. Amin. Karena itu, karena dia pernah mengalami semua kelemahan kita, maka firman Tuhan tadi memberikan jaminan. Gini loh, kamu sakit sakit gigi, itu jauh lebih rendah daripada taman Getsemani, gitu loh. Kamu sakit apa sih? Sakit kanker, itu masih jauh lebih rendah dari taman Getsemani. Semua yang kita rasakan itu masih lebih rendah dari taman Getsemani. Karena kita tidak sampai mengalami pecah pembuluh darah dan masuk ke dalam keringat. Berarti Yesus sudah mengalami penderitaan kecil dari anak tukang kayu sampai penderitaan yang tidak akan pernah dialami manusia. Jadi dia dari kelas 0 sampai kelas 100 itu dia alami semua. Nah, penderitaan kita ada di mana? Itu Yesus bisa mengatakan, aku pernah mengalami itu. Amin. Nah, kebenaran yang kedua, Yesus imam besar agung kita yang maha tinggi. Artinya ayat yang ke-14 mengatakan apa? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, sudah saya katakan tadi, enggak ada satu imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini sebenarnya sedang memberikan gambaran kemahatinggian gitu. Artinya tidak ada yang mengatasi dia yang paling top gitu. Maka berarti segala kuasa ada dalam tangannya. Jadi tidak ada yang menandingi dia. Kebenaran mengenai imam besar ini boleh saudara lihat, atau kita lihatlah ya, dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, supaya kita juga bisa lihat ayat-ayat tersebut. Dan ayat 3 mengatakan, Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, apa saudara? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Allah Bapa yang maha besar dalam kekekalan ini, sekarang dia duduk di sebelah kanan. Itu semua bahasa simbolik yang mengatakan apa? Dia tangan kanannya Allah Bapa. Dia tangan kanan. Jadi berarti segala kuasa ada pada dia dong, kalau namanya tangan kanan. Nah, pasal 10 ayat yang ke-12. Pasal 10 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 berbunyi sebagai berikut. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kuasanya yang luar biasa besar itu, tangan kanan Allah,
bukan untuk sehari, bukan untuk 1 tahun, bukan untuk 1 juta tahun, tapi untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau cari orang yang paling berkuasa, pada zaman ini Yesus Kristus adalah paling berkuasa. Sampai selama-lamanya. Lalu ayat yang kedua dari pasal 12 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Gambaran surat Ibrani tentang Dia adalah orang yang paling penuh berkuasa. Tapi saya katakan, namun kuasa yang terbesar itu, yang tak tertandingi itu, tidak dipakainya untuk menghancurkan kita. Orang yang punya kuasa yang sangat besar, pilihan ada pada dia untuk lakukan apa saja. Salah satu pilihan adalah dapat menghancurkan kita. Kadang-kadang ada orang yang punya kuasa besar itu, oh dia belum tahu siapa saya, tak cites kamu mati gitu. Ada itu. Orang-orang punya kuasa besar itu memakai kuasanya untuk menghancurkan orang lain, ya. Tetapi justru untuk membela kita. Imam besar berperan sebagai perantara umat kepada Allah. Seperti imam besar tadi datang kepada Bapa mengatakan, Bapak tolong itu. Saya dulu pernah ada di situ dan saya pernah mengalami. Dan itu rasanya nggak enak loh Bapak. Dia sakit gigi, nggak enak. Bapak tolong. Jadi dia duduk sebelah kanan Allah Bapak. Bapak ada di sini. Setiap hari, setiap jam, setiap detik dia melihat kita. Dan setiap ada keperluan kita, terutama kalau kita berseru pada dia pasti ingat, Bapak tolong. Betapa sibuknya Yesus itu sekarang melayani kita. Saya kadang-kadang juga ucapkan terima kasih pada Yesus. Mestinya setelah kayu salib itu sudah selesai pekerjaannya. Tapi dasar orang rajin, gak pernah mau nganggur. Jadi saya pernah berpikir-pikir, mosok sih nanti kalau kita masuk surga itu pekerjaan kita cuma diam aja selama-lamanya. Enggak, saya kira enggak. Saya kira kita nanti akan ada dalam kehidupan yang dinamis, tapi dalam kekudusan selama-lamanya dan yang menarik selama-lamanya. Karena Bapa tetap bekerja, Yesus tetap bekerja, mestinya di surga itu orang juga bekerja. Tapi bekerjanya bukan untuk hal-hal yang bersifat sia-sia, tapi bekerjanya akan sesuatu yang membawa berkah dan kemuliaan bagi Bapa. Jadi luar biasa Yesus itu enggak pernah mau pensiun tiap hari. Pada tanggal 16 Juli tahun 1991, jadi yang lama yang lalu, saudara, saya masih studi S2 di Filipina. Tahu-tahu waktu saya berada ada gedung lantai 3, kampus kami itu ada di perengan gunung, karena memang daerah pegunungan, kayak Bromo gitu, daerah pegunungan, dingin sekali. Nah di lantai 2 itu ada chapel. Saya ini suka kalau capek belajar dari lantai 1 ke perpustakaan, saya naik ke lantai 2, saya main piano gitu. Waktu itu saya lagi main piano, tahu-tahu ada gempa bumi tektonik pada skala Richter 7,1. Itu kalau sudah 7,1 kita nggak bisa berdiri karena kita pasti jatuh. Ya. Jadi diguncang, wah dalam keadaan begitu sambil main piano keluar bahasa ibu, lindu gitu ya. Padahal tiap hari bahasa Inggris dengan teman-teman, tapi begitu keluar gitu ya sing muncul bahasa Jawa lah ya, lindu gitu. Wah lindu, langsung insting saya seperti dilatih oleh ayah saya, pokoknya nek lindu langsung yang penting adalah keluar dari rumah, keluar dari bangunan. Karena ya satu-satunya kalau keluar dari bangunan kan kalau tanahnya mangap ya ditelan, tapi nggak mungkin kebruan rumah gitu maksudnya. Jadi karena kebiasaan itu maka saya lari keluar dari chapel itu, naik turun tangga begini, waktu sampai di tangga begini di lantai 1 itu perpustakaan, anak perpustakaan banyak ada di sana. Lalu saya lihat, waduh, lah kok tiang listrik gede itu, lah itu ngembruk ya aku, mati aku gitu. Pikiran saya hanya, ini kok gempa nggak pernah berat. Tektonik saudara, tektonik itu geraknya gini. Jadi orang kencang, nggak pernah bisa berdiri. Ada misionari yang pernah tinggal di Indonesia namanya Pak Mekomber, waktu itu sedang mau jalan masuk ke rumah dinasnya yang dekat dengan kantor. Tapi saya, Pak, duduk Pak, duduk. Karena dia orang pernah Indonesia, saya bilang ngomong, duduk, sebentar aja Gadot gitu. Sebentar lagi dia jatuh di jalan itu, karena jalannya juga ringan gitu. Jadi nggak bisa berdiri, jadi kita harus duduk. Dalam posisi duduk, kampus kami kan di Perengan,
itu ada pinus-pinus gitu. Pinus-pinus itu sudah nari-nari seperti di kitab Mazmur itu. Ya. Katanya pohon-pohon nari-nari itu yang kali pertama saya pernah lihat. Kalau biasanya narinya pohon gini, tapi itu kali gini. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya maut sudah sangat dekat. Terus kemudian saya mulai pikir, kemarin dulu saya pamitan untuk pergi ke sini. Ayah saya baru saja bertobat jadi anak Tuhan. Masa saya nanti pulang tinggal nama saja. Saya mulai berpikir begitu. Tapi dari tengah-tengah pinus itu, saya sepertinya, ya hanya saya saja ya, seperti melihat gambar ini. Yesus seperti ada di ujung sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu Yesus katakan, Bapak, tolong lihat Gadut itu. Dia takut setengah mati kalau dia nggak bisa pulang. Atau dia hanya tinggal kabar saja sampai kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya bahwa dia meninggal karena gempa ini. Mari kita tolong dia. Dan sejak saat itu, saya seperti mak celes tenang. Ternyata saya, bukan hanya saya yang perlu berdoa untuk keperluan saya, ternyata Yesus menjadi pembela saya, menjadi pengantara saya. Kalau saudara pikir saudara dalam keadaan perluan berat, luar biasa. Lalu saudara pikir saudara saja yang fighting, yang berjuang supaya saudara bisa keluar dari tidak. Dari fakta ini kita tahu satu kebenaran sekarang, sebagai imam besar dia mendoakan kita. Tapi saya pernah membayangkan gini, sementara dia lagi mendoakan kita, mohon maaf ya, ini bayangan saya. Tahu-tahu kita berbuat dosa gitu. Saya pikir jadi agak ragu-ragu atau akhirnya dibatalkan doanya kepada Bapaknya. Jadi karena itu kebenaran ini juga menolong saya, karena Yesus selalu melihat saya. Dia peduli kepada saya mau hidup benar dalam dia. Dan nanti pasti dia akan menjadi pembela saya. Saya rasa ini tidak ada dalam kebenaran di kepercayaan apapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Makanya paket percaya pada Yesus Kristus itu lengkap, luar biasa. Bukan paket hemat, saudara. Paket lengkap, amin. Mari kita beri kemuliaan pada Yesus, karena Yesus memang luar biasa bagi kita. Semoga saudara-saudara tidak menjadi orang Kristen yang hanya mencicipi sebagian paket yang tidak berarti. Ambil juga paket lengkap Yesus seperti ini, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang ketiga. Respon wajar kita atas fakta yang bahwa Yesus adalah imam besar agung kita. Ayat 14 mengatakan begini, dari Ibrani pasal 4 tadi, ayat yang ke-14 katakan apa? Katakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah apa saudara? Kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Responnya dua. Yang pertama, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tak tulis ini, gacune awake dhewe itu ulak-walik. Ini mungkin hanya berlaku untuk orang-orang zaman kuno. Karena zaman kuno dulu kita suka umbul layangan, wayang. Benar itu ya? Oh. Jadi bagi yang masih kurang umur, bukan. Ini mainannya orang dulu. Jadi ada gambar wayang-wayang dari kertas begini, ya biasanya gitu, ya agak tebal gitu. Lalu kita akan, kalau nanti tengkurap berarti putih, berarti dia kalah. Kalau yang melumah, gambarnya entah di situ siapa, Power Ranger, apa Gatot Koco atau apa gitu, maka kita menang gitu. Nah dulu saya waktu mulai, saya lihat kok teman saya itu menang terus gitu. Lalu kok bisa ya menang terus. Akhirnya saya dekati dia, ya. Kok iso kon menang? Oh, no carane gitu. Ya engko awakmu engko awakmu main karo arek grup kono ya, aku tak grup kene gitu. Nah, saya disuruh grup sana sebagai wakilnya dia. Gini caranya. Gini, bawon dua lembar dilem tengah-tengah ini gambarnya podo. Jadi tiap
menang, gak pernah kalah, gak pernah kalah. Jadi gara-gara itu saya dapat wayang banyak ya, lalu dijual lagi kepada mereka, kaya seketika. Jadi gacone awake dhewe itu bolak-balik. No gacone wis bolak-balik itu loh, kok melok kepercayaan yang gacone gak bolak-balik. Amin, amin, amin. Teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, amin. Gak ada yang seperti Yesus, amin. Yang kedua, tapi dikatakan, marilah kita menjadi orang yang bukan takut, tapi berani untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya itu. Karena tahtanya dia bukan tahta pengadilan yang menakutkan, itu maksudnya Alkitab. Dia bukan hakim yang menjatuhkan hukuman atas kita. Kalau kita berada pada rombongannya, bukan lagi. Tapi menjadi tahta kasih karunia. Daripadanya, dari tahta itu mengalir apa? Rahmat. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu pertolongan yang muncul karena belas kasihan. Berarti kita ada dalam penderitaan. Dan kasih karunia apa? Kasih karunia adalah suatu keperluan yang kita tidak mungkin dapat untuk meraihnya. Contohnya keselamatan. Kita berbuat baik sebaik apapun, Alkitab mengatakan kebaikan manusia seperti kain popok di hadapan Tuhan. Jadi enggak menarik bagi Tuhan. Contohnya itu. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, di mana kita memang tidak sanggup melakukan itu, maka Dia ada dari tahtanya itu mengalir kasih karunia. Kalau kita ada dalam penderitaan, maka dari tahtanya itu keluar rahmat. Dan kapan datangnya pertolongan? Tepat pada waktunya. Jangan menurut konsep kita, tapi menurut konsep Dia. Kalau menurut konsep Dia nanti waktu disembuhkan itu membawa kemuliaan yang besar kepada Dia. Tapi itu fasilitas tersedia. Dan saya bersyukur hari ini saya datang untuk mengingatkan semua orang Kristen bahwa kita punya fasilitas-fasilitas yang luar biasa dalam Yesus. Ambil fasilitas itu dan jangan jadi pecundang lagi, tapi jadi pemenang di dalam Dia. Amin. Mari kita akan datang meresponi firman ini. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang kita untuk menyanyi satu lagu tua. Boleh silakan berdiri, mari sama-sama. Satu lagu tua. Kursi kunci F buat kita. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang untuk. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sekarang tahta Yesus, tahta Allah tidak harus menjadi tahta yang menakutkan bagi kita. Karena bagi kita yang berada dalam lingkungannya, Dia bukan lagi hakim atas kita, tapi Dia adalah imam besar agung kita. Dari tahtanya akan mengalir kasih karunia, artinya pertolongan yang untuk kebutuhan yang kita memang tidak akan sanggup, sampai mati pun kita nggak sanggup melakukannya. Dia akan siap melakukannya. Dan kalau kita membutuhkan karena kita sedang dalam penderitaan, Dia ada rahmat bagi kita. Adakah di antara kita yang pagi ini dalam datang kebaktian ini merasa memerlukan kasih karunia atau rahmat dari Tuhan? Kalau memang saudara-saudara adalah orang itu yang membutuhkan kasih karunia atau rahmat dari Tuhan, menyanyilah sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa sama-sama. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya.
kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang menolong kepada kami, untuk mengingat bahwa dalam Engkau kami ada banyak fasilitas. Dalam Tuhan selalu ada harapan bagi kehidupan kami, karena itu kami tidak perlu mengambil langkah-langkah yang konyol atau bodoh dalam kehidupan kami, karena dalam Tuhan ada pertolongan. Saudara-saudaraku yang datang dalam ibadah ini begitu banyak mengangkat tangan, termasuk hamba-Mu juga, karena Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kami membutuhkan rahmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami tepat pada waktu yang Engkau tentukan, karena itu yang terbaik bagi kami. Semua kami yang mengangkat tangan terutama, Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami ikat semua doa ini di dalam satu nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pula kami berdoa, dan semua kita yang setuju sama-sama katakan amin. Kami persilahkan duduk kembali dan saya serahkan.